Sebelum mendengar cerita Samantha lebih lanjut, John bangkit berdiri, memesan 2 minuman hangat untuk mereka berdua. Samantha memperhatikan kepergian John dan entah kenapa malam ini dia bisa merasa tenang ada John di sana. Walaupun dalam hatinya masih merasa khawatir, tapi dia merasa John dapat membantunya menjaga Edward. Tidak menunggu lama, John kembali membawa 2 minuman hangat di tangannya. John meletakkan minuman itu di atas meja dan kembali duduk di sisi Samantha. Jadi, malam ini aku ingin mendengar semuanya darimu. Tentang Ibu Edward dan apa yang telah dialami oleh Edward. Aku tidak ingin lagi ada rahasia di antara kita. Katanya tanpa basa-basi. Samantha mengambil minuman hangat yang berada di atas meja dan memperhatikannya. Dari mana aku harus memulai? Tanyanya. Samantha menarik nafasnya untuk memulai ceritanya. Hari itu, seorang wanita tiba-tiba menghentikan langkahku dan bertanya apa aku menemukan seorang bayi di depan rumahku. Saat itu aku langsung tahu, wanita itu pasti Ibu Edward. Aku pikir dia tidak akan kembali lagi, tapi di suatu pagi, wanita itu datang kembali dan terang-terangan menanyakan anaknya lagi. Apa kau tahu kenapa aku pindah rumah? John diam saja, dia kembali teringat perkataan Billy bahwa Samantha begitu cerdik menyembunyikan diri dan pindah tiba-tiba. Pagi itu, waktu kau sudah pergi, ada 2 orang pria tiba-tiba ingin menculik Edward. Aku tidak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba juga ada orang yang menolong waktu itu. Aku tidak peduli mereka siapa tapi Edward. Samantha menghentikan ucapannya, melihat gelas di tangannya dan kembali teringat kenangan buruk yang dialami oleh Edward. John, kau tidak tahu bagaimana perasaanku waktu itu? Bagaimana aku begitu takut mendengar Edward hampir mati karena gagal jantung. Kenapa bisa begitu? Tanya John dengan cepat. Penculik itu memberikan obat bius padanya, Edward masih terlalu kecil jadi obat itu sangat berbahaya untuknya. John mengepalkan tangannya, ternyata semuanya berhubungan dengan pria yang ditangkap oleh Billy waktu itu. Dalam hatinya menyesal terlambat mengutus orang untuk melindungi Edward dan Samantha dan menyesal pergi di saat yang tidak tepat. John ingin membuka mulutnya, ingin bertanya siapa yang telah berani melakukan itu, tapi Samantha terlebih dahulu membuka suaranya. Apa kau tahu? Yang membuatku lebih marah adalah, saat aku tahu jika ibu kandung Edward yang melakukannya. Aku tidak asal menebak karena wanita gila itu pernah berkata akan menghabisi Edward. Sampai sekarang aku masih berpikir, kenapa Putri Bill Loren begitu gila? John sangat kaget saat mendengarnya, Putri Bill Loren. Aku tidak takut menghadapi Putri Bill Loren karena aku punya bukti untuk melawannya jika dia meminta Edward kembali, tapi aku tidak menyangka dia begitu tega mau membunuh darah dagingnya sendiri. Tunggu. John menyela ucapan Samantha, dia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Baby, jadi ibu Edward adalah Stella Loren? Tanyanya. Benar. Kau pikir Putri Bill Loren ada berapa? Wanita jahat itu bahkan begitu licik seperti ayahnya. Tiba-tiba John tertawa, Samantha melihatnya dengan heran, apa ada yang lucu? Stella, ternyata kau punya rahasia sebesar ini. Pantas saja kau selalu menanyakan Edward padaku, awas saja nanti. Kata John dalam hati. Sayang, kau tidak perlu khawatir. Aku pernah berkata akan membantumu untuk menendang ibu Edward, maka sekarang, serahkan padaku. Aku akan mendendang Stella dengan senang hati. John, apa kau mengenal Stella Loren? Tanya Samantha heran. Baby, percaya atau tidak, Stella mantan tunanganku. Mantan tunangan? Tanya Samantha. Benar, sampai kemarin dan sampai dia berani memberikan obat padaku. Samantha tercengang, apakah Stella Loren adalah rubah yang mau ditendang oleh John?
Tiba-tiba Samantha melotot pada John. "Kurang ajar," makinya. John melihatnya dengan heran. "Ada apa? Beraninya kau, John? Kau sudah punya tunangan tapi masih menggodaku. Kau anggap aku ini wanita apa?" tanyanya kesal. "Baby, Stella hanya tunangan yang tidak aku inginkan. Aku bertunangan dengannya karena suatu tujuan." Samantha memalingkan wajahnya, tidak mau melihat John. "Dengar." John memegang dagu Samantha dan menatap matanya dengan lekat. "Aku tidak punya perasaan dengan Stella karena yang aku cintai dan aku inginkan cuma dirimu, bukan Stella. Aku bukan orang yang suka bermain-main dan harus berapa kali aku katakan bahwa aku serius denganmu dan jika kau tidak percaya, aku bisa menikahimu hari ini juga." Samantha memalingkan wajahnya, dia tahu John sedang tidak membohonginya. "John, apa gara-gara ini Stella mau membunuh Edward?" "Tidak mungkin sayang, dia tidak tahu wanita yang aku cintai adalah dirimu. Aku kira dia melakukan ini demi suatu tujuan." "John, maukah mengabulkan permintaanku?" tanya Samantha. "Katakan apa yang kau inginkan, apapun akan aku lakukan untukmu. Tolong bawa Edward dan jagalah dia. Aku takut Franz tiba-tiba datang mencariku karena dia bilang akan bertemu lagi denganku." John mengusap wajah Samantha yang tampak khawatir. "Tentu sayang, aku akan menjaganya untukmu tapi ingat, kau harus menjaga jarak dari Franz, hindari dia jika perlu." Samantha mengangguk dan memeluk John dengan erat. Dia bisa tenang sekarang dan yang harus dia lakukan hanya perlu menceritakan Edward dan hubungannya dengan John kepada kedua orang tuanya. "Baby, aku sangat senang kau mau menceritakan semua ini padaku. Berarti tidak ada lagi rahasia di antara kita." Samantha mengangkat kepalanya dan mengecup bibir John dengan mesra, setelah itu dia kembali memeluk John dengan erat. "Terima kasih John, aku tidak tahu harus membalas kebaikan dengan cara apa. Cukup berikan cintamu untukku, itu lebih berharga lebih dari apapun." Samantha tersenyum dalam pelukan John, walaupun dia belum mengatakan isi hatinya, tapi suatu hari nanti akan dia katakan pada waktu yang tepat. Setelah semuanya sudah jelas dan teka-teki terpecahkan, John dan Samantha keluar dari restoran fast food itu. John melingkarkan tangannya di pinggang Samantha dengan erat, sedangkan Samantha menempel padanya dengan mesra. Setiap orang yang melihat mereka akan merasa iri, dua pasangan yang begitu serasi. John juga mengantar Samantha pulang ke apartemennya dan selama di dalam mobil, Samantha memeluk Edward yang tertidur dengan erat. Dalam hatinya berat untuk melepaskan Edward, tapi Samantha tidak punya pilihan lain demi melindungi Edward. John memperhatikan Samantha yang masuk ke dalam lift untuk menuju kamar apartemennya. Setelah pintu lift itu tertutup, John segera memerintahkan supirnya untuk pulang. Pulang ke rumah keluarganya karena di sana Edward akan lebih nyaman karena ada ayah, ibu dan adiknya. Selama di perjalanan John berpikir, sepertinya masalah ini tidaklah mudah. Franz bukan orang yang gampang untuk dihadapi dan sepertinya dia harus mencari sekutu yang pas untuk melawan Franz Leonardo. John mengambil ponselnya dan menghubungi Billy, asisten pribadinya. "Billy, utus seseorang ke New York untuk menyelidiki apakah Franz Lionel, apakah dia masih hidup atau tidak. Aku juga ingin kau menyelidiki dengan siapa Stella berhubungan sebelum menjadi tunanganku. Aku juga ingin kau menghancurkan Bill Loren, pastikan kali ini dia hancur sehancur-hancurnya." Perintahnya. "Siap bos," jawab Billy di seberang sana. Walaupun Billy tidak tahu kenapa bosnya itu memerintahkan hal itu, sebagai anak buah yang setia, Billy pasti akan melaksanakan perintah bosnya. Samantha masuk ke dalam apartemennya dan sangat kaget saat melihat ayahnya sedang duduk di atas sofa. Ayahnya langsung melotot saat melihat kepulangannya.
Dia kira ayahnya sudah tidur, tapi entah kenapa pria itu masih di sana, menatapnya dengan tajam. "Dad, kenapa kau belum tidur?" tanya Samantha. Alex Jackson bangkit berdiri dan tanpa mengatakan apa-apa Alex Jackson langsung melayangkan tangannya dan menamparkan wajah Samantha. Samantha berteriak dan memegangi wajahnya yang terasa panas. "Apa kau pikir aku bisa tidur setelah apa yang kau lakukan?" teriak pria tua itu. Anna Jackson yang berada di dalam kamar langsung berlari keluar mendengar teriakan suaminya. Dia juga sangat kaget melihat putrinya di sana dan sedang memegangi wajahnya. "Apa yang aku lakukan sampai Daddy berani memukulku?" teriak Samantha. "Kau benar-benar putri kurang ajar. Beraninya kau bilang pada Franz jika kau single mother?" kata ayahnya. "Aku memang single mother, memangnya apa yang salah dari ucapanku?" Samantha tidak mau kalah. "Kau jangan mengatakan hal yang membuatku malu," kata ayahnya lagi. "Sayang, apa maksudmu single mother?" Anna Jackson menghampiri putrinya dan menatapnya dengan lekat. "Mom, maaf aku tidak mengatakan ini lebih awal. Aku memang memiliki seorang anak dan inilah yang ingin aku katakan pada kalian tadi." Alex Jackson dan istrinya melotot tidak percaya. Dengan cepat Alex Jackson menghampiri putrinya dan memukul wajahnya kembali. "Dad, apa kau gila?" teriak Anna Jackson. Samantha kembali memegangi pipinya dan menangis. "Dad, I hate you," teriak Samantha. "Putri kurang ajar, rasanya aku ingin memukulmu sampai mati. Pergi dari rumah menolak perjodohan yang telah aku siapkan, tidak hanya mempermalukan aku, tapi kau malah tidur dengan pria yang tidak jelas dan melahirkan seorang anak. Mau ditaruh di mana mukaku sekarang?" teriak Alex Jackson penuh dengan emosi. "Samantha, kenapa kau lakukan ini?" tanya ibunya tidak percaya sedangkan Samantha masih menghapus air matanya. "Samantha, coba kau jelaskan, siapa ayah dari anakmu dan di mana anakmu?" tanya ayahnya penuh dengan emosi. "Sekarang Daddy minta penjelasanku. Tadi Daddy berani memukulku sampai 2 kali tanpa mendengar lebih lanjut perkataanku. Lalu sekarang buat apa? Inilah yang membuat aku pergi dari rumah. Daddy tahu kenapa aku tidak mau pulang? Aku benci dengan Daddy yang tidak bisa diajak bicara dan main hakim sendiri." Samantha mengusap air matanya yang terus mengalir. Dia benci dengan sikap ayahnya. "Samantha, sekarang jelaskan pada Mommy, apa maksud dari perkataanmu?" tanya ibunya. "Mommy mau mendengarnya sekarang. Apa Mommy mau percaya dengan perkataanku?" Anna Jackson mengangguk sedangkan Alex Jackson hanya melotot pada istri dan putrinya dan dia berusaha menahan emosinya. "Mom, aku memang punya seorang anak, tapi dia bukan anakku. Aku menemukannya dan mengadopsinya," jelasnya. "Lihat, bahkan hal seperti ini pun tidak kau tanyakan pada kami, boleh atau tidak mengadopsi seorang anak?" kata Alex Jackson lagi dengan kesal. "Apa itu perlu? Sedangkan Daddy tidak pernah bertanya padaku apa aku mau dijodohkan atau tidak. Apa Daddy pernah bertanya aku suka atau tidak? Kau..." Alex Jackson tidak bisa menjawab pertanyaan putrinya. "Daddy selalu memutuskan seenaknya seperti 3 tahun lalu, tidak bertanya padaku apa aku mau atau tidak. Aku sudah menjalani hidupku dengan baik selama 3 tahun ini tanpa meminta bantuan Daddy. Aku lalui dengan usahaku sendiri, tapi kenapa Daddy datang dan tiba-tiba menjodohkan aku dengan Franz tanpa bertanya lagi? Tanpa memberitahu dan tanpa memperdulikan perasaanku." Samantha mengusap air matanya. Rasanya perjuangannya selama 3 tahun menjadi sia-sia karena ayahnya yang tidak berubah. "Sam, dengarkan aku, Franz pria yang baik, sebab itu Daddy menjodohkanmu dengannya," ujar ayahnya. Samantha menarik bibirnya, tersenyum dengan sinis. Jujur dia malas mendengarnya.
Dad, jangan mau ditipu olehnya. Franz bukanlah orang baik. Apa maksudmu? Tanya ayahnya. Aku dengar jika Franz Lionel, tidak. Nama aslinya Franz Leonardo, dia adalah seorang pria jahat dan kejam. Katanya. Samantha, kau jangan memfitnah Franz, aku tidak akan percaya. Dad, dengarkan ceritaku baik-baik. Samantha mulai mengatakan pada ayahnya siapa Franz sebenarnya, seperti yang John ceritakan padanya, begitu pula yang dia katakan pada ayahnya. Dia bahkan meminta ayahnya untuk menjauhi Franz dan jangan berhubungan lagi dengan pria itu, tapi reaksi ayahnya benar-benar di luar dugaannya. Alex Jackson tertawa terbahak-bahak mendengar cerita putrinya, dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Samantha. Ternyata selama 3 tahun kau pergi dari rumah tidak hanya membuatmu pintar menipu, tapi kau juga pintar mengarang sebuah cerita sekarang. Kata ayahnya. Samantha tercengang, tidak percaya dengan reaksi ayahnya. Dia kira ayahnya akan percaya dengannya, tapi ternyata, Dad, aku tidak asal bicara. Lebih baik Daddy percaya denganku. Pintanya. Samantha, jangan mengada-ada. Memangnya kau tahu dari mana cerita ini? Dari pacarku. Siapa? John Smith. Alex Jackson dan istrinya saling pandang, tapi kemudian mereka tertawa sedangkan Samantha kembali tercengang. Apa mereka orang tuanya? Sayang, jangan asal menyebut nama orang. Kata ibunya. Mom, apa ada yang salah? Tanyanya heran. Tentu saja, memangnya kau tidak tahu siapa John Smith? Kau sangat pintar menyebutkan namanya supaya aku percaya bahwa kau bisa berhubungan dengan orang yang lebih hebat dari Franz. Jawab ayahnya. Sialan. Jika tahu akan begini maka aku akan menahan John di sini. Maki Samantha dalam hati. Sayang, sudahlah. Jangan asal menyebut nama orang karena itu tidak baik. Untunglah di sini cuma ada kita saja. Kata Anna Jackson. Lihatlah putrimu, dia benar-benar pintar berbohong sekarang. Samantha menarik nafasnya dan memejamkan matanya. Kesal dengan kedua orang tuanya. Aku tahu kau mengatakan ini supaya aku membatalkan perjodohan ini dengan Franz. Aku juga tidak tahu mengenai adopsi anak itu benar atau tidak, tapi dengarkan perkataanku baik-baik. Franz menyukaimu maka seterusnya temuilah dia dan jalin hubungan dengannya. Kata Alex Jackson lagi. What? Dad. Aku sudah bilang aku tidak mau dengan Franz. Aku juga sudah bilang aku punya pacar, kenapa kalian tidak percaya? Samantha. Teriakan Alex Jackson memenuhi ruangan apartemen yang kecil itu. Cukup sudah bermain-mainnya, aku tidak mau mendengar apapun. Samantha sangat kesal, kenapa ayahnya tidak percaya padanya. Aku benar-benar benci kalian. Teriak Samantha dan dia meninggalkan orang tuanya. Samantha masuk ke dalam rumahnya dan membanting pintu kamar Edward dengan kencang. Dia bersembunyi di sana, menangis karena orang tuanya tidak percaya dengannya. Dad, aku rasa Samantha tidak bercanda. Kata Anna Jackson. Biarkan, selama ini dia hanya bermain-main saja. Aku rasa dia mengatakan ini karena tidak bisa melupakan Mark. Tapi, apa kau belum cukup melihatnya? Sejak Mark meninggalkannya, Samantha selalu menutup diri dari para pria, selalu menjauhi lelaki yang mau mendekatinya. Aku melakukan ini supaya dia bisa melupakan Mark dan membuka hatinya untuk pria lain. Sela Alex Jackson. Hidup kita tidak akan lama lagi, jika tidak sekarang mencarikan pria baik untuknya, lalu siapa yang akan menjaganya kelak? Alex Jackson memegangi tangan istrinya, berusaha meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar. Tapi sayang, mengenai John Smith tadi, jangan mau ditipu oleh putrimu, John Smith sudah punya tunangan yang cantik, siapa yang tidak tahu? Putrimu mana bisa kenal dengan pria seperti itu?
Anna Jackson menatap mata suaminya dengan lekat, mungkin yang dikatakan oleh suaminya benar adanya. Sudahlah, sebaiknya segera istirahat karena besok pagi kita sudah harus pergi. Anna Jackson hanya mengangguk dan dia berharap putrinya bisa mengerti dengan keputusan yang mereka ambil, tapi jujur di dalam hatinya, dia sangat mempercayai ucapan putrinya.